Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin dari kelas karyawan informatika. Di sini saya akan membuat vlog yang berisi pertanyaan dan jawaban di soal-soal berikut ini, dengan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit K03. Ya, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Buatlah nomor 1 berikut. Buatlah sebuah contoh relasi dari himpunan A ke himpunan A. Kemudian tentukan sifat-sifat yang ada pada relasi tersebut serta dijelaskan. Langsung saja ke PowerPoint yang sudah saya buat. Zainul Arifin dengan NIM 181327044024. Ya, saya jelaskan dulu di sini untuk relasi AXA merupakan sebuah relasi yang berasal dari himpunan A pada A itu sendiri dan memiliki sifat seperti di bawah ini, yaitu ada 5 sifat: reflektatif, sifat simetris, transitif, antisimetris, dan yang terakhir sifat ekuivalensi. Disebut relasi R dari A pada A sebagai relasi R di dalam A. Oke, selanjutnya soal contohnya. Di sini kurang lebih saya diberikan himpunan A 1, 2, 3. Di dalam himpunan A terdapat angka 1, 2, 3. Didefinisikan relasi pada himpunan A dengan hasil relasi adalah himpunan R. R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,1, 3,1, 3,3. Relasi R tersebut masuk relasi R tersebut bersifat transitif sebab X, Y, IR dan X, Y, Z, IR berlaku X, Z, IR. Misal, R sebuah relasi pada sebuah himpunan A. Relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap X, Y, IR dan Y, Z, IR, maka berlaku X, Z, IR. Saya akan menjelaskan sifat transitif. Sifat transitif ini memberikan ciri khas dalam penyajian suatu relasi, yaitu sifat transitif pada graf berarah. Ditunjukkan dengan busur, ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke A dan busur dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Seperti ini yang ditunjukkan oleh yang berarah, graf berarah. Pada saat menyajikan suatu relasi transitif dalam bentuk matriks relasi transitif tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita next saja pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaannya, buatlah sebuah graf tidak berarah dengan simpul sebanyak 5 dan ruas sebanyak 8, serta jelaskanlah beberapa teori dan definisi yang berkaitan dengan graf tersebut. Saya sudah buat graf. Di sini graf di atas memiliki 5 simpul dan ruas 8 yang memiliki graf tak berarah. Ini graf tak berarah ya. Terus saya jelaskan dulu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, itu disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Oke, next. Oke, graf tersebut juga sebagai matriks ketetanggaan atau
adjacency matrix. Ini grafnya A sama dengan AIJ. AIJ sama dengan kurung kurawal 1, jika sampul I dan J bertetangga, atau 0 jika sampul I dan J tidak bertetangga. Berikut graf tak berarah dan hitungannya. Oke, next. Graf ini juga sebagai senarai ketetanggaan. Jadi di simpul A ini bertetangga dengan E dan B. Simpul B ini bertetangga dengan A, E, C dan D. Simpul C bertetangga dengan DBE. Simpul D bertetangga dengan E, CB. Simpul E bertetangga dengan B, C, D dan A. Saya namakan dulu. Simpul E ini bertetangga dengan B, C, D dan A. Oke, kurang lebih seperti itu nomor 2. Oke, kita next ke nomor 3. Saya bacakan soalnya dulu. Jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan perjalanan walk, jalur pet, lintasan, dan sirkuit pada sebuah graf tak berarah. Oke, walk itu atau perjalanan dalam graf adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk ini dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan ruas. Berikut contoh dari walk. Ada sudut A, B, C, D, E dan F. Walk A, B, C, D, B, C, G, H, A, B, C, D, E, F, C, A, B, D, C, A, B, D, C, B, D, E. Jalur atau trail adalah walk tanpa rusuk berulang. Berikut contoh dari trail. Saya memasukkan gambar. Ini ada persegi dengan beberapa sudut. Gambar di atas contoh jalur W, V1 E2, V5 E3, V4 E4, V2 E9, V6 E6, V5 E7, V3. Di sini untuk lintasan dan sirkuit pada sebuah graf tak berarah. Di sini saya mengambil lintasan dan sirkuit Euler. Pengertiannya, lintasan Euler, lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graf. Lalu graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graf. Berikut contoh graf semi-Euler dan graf Euler. Graf semi-Euler persegi dengan sisi 4, 1, 2, 3, 4 sudut. Lintasan Euler pada graf gambar itu 1, 2, 3, 4, 1, 3. Lalu next graf Euler contohnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudut. Di sini sirkuit Euler pada graf di atas ini 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 2, 6, 1.
berikut contohnya yang tak berarah. Oke, next, lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dari graf sederhana, multigraf, pseudograf, graf lengkap, graf sirkuit, graf roda, graf teratur, dan graf planar, serta contoh grafnya. Oke, lanjut langsung graf sederhana. Graf sederhana ini graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Pada gambar di bawah ini contoh graf sederhananya. Saya sudah ambil dari web. Lalu yang kedua ada graf ganda atau multigraf. Graf ganda adalah graf tak berarah yang tidak mengandung gelang atau loop. Nah, seperti ini graf yang tak berarah dan mengandung loop. Ini gelang. Loop itu atau gelang. Oke, next, yang ketiga graf teratur atau regular graph. Graf teratur merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul pada graf teratur atau R, maka graf tersebut dinamakan graf teratur yang berderajat R. Maksudnya graf teratur adalah R, maka disebut graf derajat R. Berikut contoh dari graf reguler atau teratur dengan 4 simpul derajat 2 dari Munir 2003. Oke, next, graf roda atau wheels graph. Graf roda merupakan graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf CN dan menghubungkan simpul baru tersebut dengan semua simpul pada graf lingkaran tersebut. Di sini ada 3, ada W3, ada W4, ada W5. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 sudut, 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. W sama dengan 3 N5 kosen 2003. Oke, berikut next. Oke, kita next ke graf planar. Graf planar, graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, di sini ada graf planar, dia bidang datar, tapi sisinya tidak saling berpotongan dari 4 sudut dan menjadi seperti ini. Ini graf planar dari Munir 2003. Oke, next, lalu graf sirkuit. Graf sirkuit ini yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ya, seperti ini. Berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ada 3, G1, G2, G3. Kita zoom saja. Ini contohnya. Graf sirkuit. Oke. Next. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5, sebut dan jelaskan sifat-sifat dari graf planar dan berikan contohnya. Oke, di sini saya sudah memberikan mungkin sifat-sifat dari graf planar ya. Oke, nomor 1 sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Jadi sebuah graf planar itu pasti dia disajikan secara geometri, tapi tidak ada ruas yang berpotongan. Kurang lebih seperti ini.
Next, nomor 2. Sebuah graf adalah planar jika dan hanya masing-masing dari bloknya adalah planar. Jadi masing-masing dari blok graf tersebut dikatakan planar jika bloknya itu planar juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, sifat graf planar ini penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski akan menjadi graf planar. Di sini saya mengambil dari sifat-sifat graf Kuratowski, penghapusan sisi. Jadi sisi atau simpulan yang mengalami penghapusan akan menjadi graf planar. Kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat, penggambaran dari graf planar di mana tanpa ada ruas yang berpotongan disebut graf bidang. Nah, jadi bila graf planar tidak ada ruas yang berpotongan, maksudnya tanpa ada yang berpotongan, itu bisa disebut graf bidang. Oke, jadi yang terakhir ini sifat graf bidang. Setiap graf bidang, jadi semua graf bidang dari graf planar, bila bidangnya menjadi beberapa bagian, itu disebut regi. Berikut dari contoh dari graf planar. Ini saya bersumber dari website. Saya masih mempelajarinya. Di sini membentuk beberapa sudut, ada V1, V2 sampai V8. Untuk sudut seperti ini, dia akan menjadi seperti ini, ya. Jadi seperti acak seperti itu ya, seperti tidak beraturan. Ini namanya graf planar. Saya juga masih mempelajarinya. Di sini D ada V1 4, V2 4, V3 4, V4 5, V5 4, V6 5, V7 4, V8 4. Sini mungkin rumus dari penyelesaian graf planar ya. Simbol matematik seperti ini, lalu dalam kurung G2 sama dengan 4. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.